Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Akhirnya kita ketemu lagi dan akhirnya kita membahas tentang Marquez lagi, Cak. Jadi teman-teman, sampean pasti baru saja melihat bagaimana race di Aragon hari ini, Sunday race. Dan seperti yang sudah pernah IWB bahas sebelumnya, pada video sebelumnya, bahwa IWB sangat yakin Marquez pada kondisi normal, tanpa ada apapun, tanpa ada masalah dengan motornya, whole shoot problem atau apapun itu, accident atau whatever lah, accident ataupun tabrakan, maka Marquez akan juara di Aragon. Dan ternyata, Cak, nah, King of Aragon is back. Jadi teman-teman semuanya, ini hari ini kita cukup tegang sekali karena memang ada beberapa accident yang cukup mencengangkan dan juga mengerikan pastinya, Cak. Jadi kalau kita lihat dari pertama, sebenarnya Pecco yang menjadi fokus kita saat ini hari ini itu memang sedikit kesulitan. Yang pertama adalah pada saat start, Cak. Perhatikan bagaimana start Pecco juga mengalami slide kembali. Sama dengan sprint race kemarin, hari ini ternyata dia juga mengalami problem pada saat start. Jadi kalau di hari kemarin, Cak, kita dapatkan konfirmasi dari Pecco bahwa ya dia ada masalah dengan aspalnya. Jadi sempat terkonfirmasi dari Pecco, dia komplain ke Film Stewart karena sebelumnya Pecco sudah komplain nih kepada Film Stewart bahwa di aspal Aragon ini kotor. Jadi aspal baru ini kurang bersih dan dia minta dibersihkan, akan tetapi ternyata tidak diindahkan. Dan ternyata pula pada saat sprint race kemarin akhirnya ada problem atau ada insiden ya. Jadi bukan accident sih, ada ya insiden ya, kita sebutnya insiden, di mana Pecco mengalami slide di ban belakangnya sehingga dia drop. Sebetulnya cengkak kanan dia drop, hampir ditabrak oleh Alex Marquez. Jadi memang sudah ada cerita nih tentang Alex Marquez kembali nih. Nah, di hari ini ternyata, Cak, dengan posisi yang sama ya, dengan posisi yang sama, dengan kondisi yang sama, ternyata Pecco juga bermasalah pada saat start. Jadi startnya sudah problem, dia juga kurang proper ya, agak slide, agak goyang banyak, dan itu membuat dia drop. Pada hari ini dipastikan Pecco harus betul-betul berjuang untuk mencoba maju ke depan. Nah, teman-teman, jika kita melihat jalannya balapan, maka kita coba intip dulu di bagian depan bagaimana Marquez mampu mengelola race dengan sangat baik. WB sudah tekankan bersama semuanya bahwa Marquez is very strong di sektor 2 dan 4. Mark tidak ada satupun yang mampu mengalahkan pada sektor 2 dan 4. Mungkin ada sektor lainnya yang bisa didekati oleh pembalap seperti Martin ataupun Pecco ataupun Acosta, akan tetapi pada saat masuk ke sektor 2 dan 4, especially di sektor 4, Marquez itu untouchable. Bahkan kalau kita melihat konfirmasi Pecco di hari kemarin ya, bahwa Pecco mengakui Marquez is in another level. Jadi di Aragon, Marquez ini bukan levelnya Martin. Bukan levelnya Pecco maksudnya, bukan level Pecco. Karena ketika dia mencoba untuk melihat data telemetri, ternyata Marquez ini lebih miring sekitar 5 derajat dibandingkan dengan Pecco pada saat nikung, Cak. Jadi level kemiringan, angle-nya itu lebih miring. Dan Pecco memberikan konfirmasi bahwa dia juga sangat heran, kok bisa Marquez miring seperti itu tanpa kehilangan traksi ban depan. Karena pada kondisi yang normal dengan miring yang lebih miring ya, 5 derajat, itu artinya ada kemungkinan pembalap akan kehilangan traksi ban depannya. Tapi ternyata Mark tidak. Jadi itulah kenapa Pecco memberikan konfirmasi bahwa Marquez melakukan make different. Jadi Mark make different. Jadi melakukan sesuatu hal yang extraordinary. Dan itulah kenapa dari kemarin Pecco memberikan konfirmasi untuk melawan Mark ini impossible. Tapi kalau Martin is possible. Itu kata Pecco. Tapi unfortunately hari ini bisa kita pastikan dengan problem start, Pecco ternyata harus berjuang melawan Pedro Acosta, dipepet Binder ya. Jadi dengan Alex Marquez. Akan tetapi memang hari ini, Cak, ada sebuah insiden yang mengerikan sekali. Tapi IWB nggak akan berkomentar banyak mengenai ini ya, tentang Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. IWB akan membuat video khusus untuk menganalisa. Jadi nanti kita akan buat video terpisah biar kita mencoba untuk melihat seperti apa. Tapi yang jelas ya, hari ini memang masih under investigation. Walaupun dari kacamata pribadi IWB sepertinya akan ya, hasilnya bisa kita duga sih akan disebut sebagai racing accident karena ada beberapa poin yang menguatkan itu. Akan tetapi IWB nggak mau mengatakan sekarang. IWB ingin membahas secara terpisah apa yang terjadi dengan Alex Marquez, apa yang terjadi dengan Pecco,
dan kenapa what happen aya naon gitu-gitu deh. Kita akan analisa nanti pada video terpisah ya. Jadi yang jelas manajemen tire Marquez hari ini luar biasa. Marquez mampu memaintain speednya ya. Di awal sebenarnya Martin sudah mencoba untuk nge-push dan Martin memang memberikan penekanan Cak kemarin bahwa Jorge secara confidence, dia very confidence di hari ini dia mampu untuk menantang Marquez. Jadi Martin memberikan konfirmasi bahwa dia ingin challenge ya, ingin menantang ya, ya challenge Mark ya untuk mencoba menang hari ini. Tapi ternyata memang secara speed dikatakan mustahil karena pace Mark itu bukan lawan dari Martin. Hari ini sudah empot-empotan Cak, Martin mencoba mengejar ya, dari ya dengan adanya duel antara Martin dan juga sebelumnya kan di belakang ada Pedro Acosta, itu sedikit diuntungkan Mark bisa memangkas, bukan memangkas, saya melebarkan gap, maksudnya ya melebarkan gap hingga 1,2 detik. Ternyata setelah itu dia mencoba untuk Martin, maksudnya mencoba untuk mendekati pelan dan pasti akan, tetapi bukannya mendekati Cak, tapi makin menjauh dan Marquez bahkan sempat melebarkan gap hingga 5,3 detik ya, melebarkan gap yang cukup, wah itu mah cukup cukup lebar Cak, 5,3 detik. Artinya memang Mark membuat diferensiasi. Nah teman-teman, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya atas kemenangan Marc Marquez ya, yang sudah paceklik kemenangan dan cukup lama Cak, karena kemenangan Marquez itu terakhir di tahun 2021 di Misano ya, dan saat itu Mark menggunakan motor Honda. Dan kalau kita kalkulasi maka dengan kemenangan hari ini Marquez berarti menang setelah menunggu 1043 hari. Jadi itu kan waktu yang lama sekali Cak. 1043 hari berarti ya hampir 3 tahun Cak. Dan ini artinya Marquez per hari ini pula ini the first time win ya menggunakan Ducati. Jadi pertama kali menggunakan Ducati menang. Dan ini dari kacamata WP memang menarik untuk kita ulik seperti apa ya, seperti apa data untuk lap time-nya dan bagaimana dengan klasemen sementara, mengingat saya tahu sendiri Martin begitu gembira hari ini sebab Pecco crash, dan itu yang akan kita bedah dalam data berikut ini Cak. Nah teman-teman semuanya, inilah hasil race hari ini dan informasi buat semuanya. Race pace hari ini memang tidak lebih kencang dibandingkan dengan kemarin teman-teman. Kita akan bahas nanti Cak. Dan per hari ini Cak dipastikan Aragon ternyata secara umum memiliki cuaca mirip dengan sebelumnya, di mana di beberapa bagian yang masih beberapa bagian track partly cloudy, jadi ada beberapa mendung ya beberapa bagian, dan akan tetapi kondisi tracknya dry, jadi kering Cak, bukan hujan, jadi menggunakan ban slick pastinya, dan humidity atau kelembapan 57% dengan ground mencapai 39 derajat Celcius. Nah, kalau secara umum memang ini adalah kondisi yang cukup panas di Aragon. Nah, teman-teman semuanya, akhirnya secara meyakinkan Marc Marquez tak terjamah. IWB sudah terjemahkan semuanya kesampaian kemarin, IWB sudah prediksi kesampaian semuanya. Sudah yakinkan kesamaan semuanya bahwa pada kondisi normal Marc Marquez bakal juara di Aragon, dan ternyata dijawab lunas hari ini oleh Marquez. Marquez mampu memanage balapan, mampu mengatur bannya, sehingga pada akhirnya Marquez bisa finish di depan Jorge Martin dengan jarak 4,789 detik. Ini adalah kondisi di mana secara level Marc memang bukan lawan dari Martin, walaupun saat ini Martin adalah the best GP24 rider di Aragon. Dan teman-teman, memang secara general aspal Aragon berbeda dibandingkan dengan 2022, di mana Pecco Bagnaia mampu menjadi kampiun. Tapi tahun ini dengan kondisi semuanya data telemetri nggak terpakai, ibaratnya semua zero Cak, ternyata Marquez memang is the best. Nah teman-teman, Marc Marquez hari ini menjadi juara di Aragon. Ini artinya dia sudah menyudahi paceklik juara di hari Minggu race full ya. Di hari Minggu full race itu di 2021 terakhir Marc Marquez juara di Misano 2021 bersama Honda, dan hari ini Marc mengukir menjadi pembalap pertama kali juara dengan Ducati dengan waktu yang cukup lama. Jadi penantiannya cukup lama Cak, mencapai 1043 hari untuk menjadi juara hari ini. Jadi Marc Marquez mampu menjadi pembalap terbaik saat ini di Aragon dan mendominasi dari Jumat sampai dengan hari Minggu hari ini. Kedua adalah Jorge Martin Cak. Martin secara meyakinkan menjadi pembalap yang luar biasa hari ini. Dia sangat senang sekali Cak, very happy, karena ya teman-teman tahu sendiri Martin finish kedua, tapi dipastikan
ternyata Peko Bagnaya crash, ada insiden dengan Alex Marquez dan ini menjadi berkah tersendiri buat Martin. Kita akan bahas nanti Cak bagaimana klasemen sementaranya. Dan ketiga Pedro Acosta, ini luar biasa Cak. Acosta yang di awal sempat mengalami pertempuran duel sangat seru ya antara Martin dan juga Binder termasuk juga Peko Bagnaya. Tapi secara general Acosta mampu memanage dengan sangat baik. Dia bisa mengatur banyak dan pada akhirnya pelan dan pasti Pedro Acosta mampu menjauh dari Brad Binder yang sudah mengancam berkali-kali. Sebagai junior tentu Acosta adalah pembalap yang luar biasa karena secara umum ya sama tahu sendiri ya bagaimana kecepatan dari Pedro yang memang kalau kita katakan ya konsistensinya lebih baik dibandingkan dengan Binder hari ini di Aragon. Termasuk kemarin artinya Cak untuk juara di Aragon hari ini maka sangat mirip dengan juara di sprint race kemarin di mana Marc Marquez pertama, kedua Jorge Martin dan ketiga Pedro Acosta. Nah, keempat Brad Binder Cak. Binder hari ini juga sangat bagus ya dari kacamata IWB walaupun secara pace ternyata dia nggak mampu mempertahankan kecepatannya. Sepertinya banyak sudah mulai kehabisan dan hari ini Binder menorehkan gap mencapai 16,4 detik dibandingkan dengan Marquez atau sekitar hampir 2 detik dibandingkan dengan Acosta. Jadi Binder mampu membuat KTM tersenyum ya dengan kemenangan podium Acosta di posisi 3 sementara Binder keempat. Dan Enea Bastian ini Cak, ternyata hari ini Enea juga ya cukup baik ya, cukup bagus maksudnya di posisi kelima. Tapi secara lap time ternyata Enea terpaut 18,7 detik dibandingkan dengan Marc Marquez. Ini cukup jauh Cak, tanda secara umum sekali lagi penekanan di sini adalah King of Aragon memang Marquez. Nah, keenam Cak Morbidelli yang menjadi pembalap GP24 melengkapi di posisi 6 besar. Kemudian ketujuh Fabio Di Giannantonio. Yes, Fabio Di Giannantonio adalah pembalap yang terbaik kedua menggunakan GP23 hari ini. Setelah Marquez, setelah Alex Marquez juga crash dan Fabio Di Giannantonio finish 21,159 detik lebih lambat dibandingkan dengan Marc Marquez. Kemudian Marco Bezzecchi ke-8 Cak, jadi nempel semuanya ya Pertamina Enduro Fira 46 Racing Team. Dan ke-9 Alex Rins. Ini surprise banget Cak, soalnya kemarin Rins suffering, tapi ternyata hari ini mampu tampil cukup baik dengan masuk top 10. Walaupun pil pahit juga menimpa Yamaha dengan Fabio Quartararo yang crash, tapi secara gap ternyata Rins juga cukup jauh Cak dibandingkan dengan Marc Marquez di mana Alex Rins finish walaupun di posisi 9 tapi finishnya mencapai 39,42 detik dibandingkan dengan Marc Marquez. Ini gendeng Cak, jauh banget Cak. Dan juga Jack Miller sama Cak, Miller nempel dengan Alex Rins di mana Miller hari ini nangkring di posisi 10 disusul oleh Alex Espargaro yang kemarin kurang beruntung dan 12 Nakagami. Yes, the best Honda Riders kembali Nakagami dengan posisi ke-12 tapi gapnya mencapai 41,782 detik. Ini masih menjadi PR terbesar bagi pabrikan Jepang dan ini akan kita tunggu di masa depan Cak. Seperti apa pergerakan dari pabrikan Honda dan Yamaha. 13 adalah Fernandez Cak dari Red Bull Gas. Dan 14 adalah Zarco yang kemarin menelan, bukan menelan sih Cak, maksudnya delosor yang mencium kerikil. Hari ini Zarco bisa finish dengan gap mencapai 43,264 detik dibandingkan Marquez. Jauh banget tapi ya oke lah. Dan nempel juga ternyata pembalap Honda yakni Joan Mir yang menorehkan lap time lebih lambat 49,735 detik dibandingkan Marc Marquez. Dan ini artinya Cak pembalap Honda memang kompak di posisi 14, 15 dan juga kalau kita lihat Nakagami tadi ya cukup baik ya Nakagami 12 dan kemudian juga yang terakhir adalah Luca Marini Cak. Jadi Luca Marini selalu hari ini bahkan kalau kita lihat dari gap untuk lap time-nya ini gendeng Cak mencapai 112,386 detik. Ini ya jauh banget sih Kang Mas. Dan not classified ataupun delosor hari ini ternyata ada 4 pembalap yakni Peko Bagnaya yang mengerikan sekali ya. Jadi Peko crash terlindas motor dari Alex Marquez. Syukurlah Cak dengan kondisi yang memang mengerikan sekali. Kita lihat tayangannya aja ngilu banget karena kelindes dan sampai posisinya tangannya maksudnya kita takutnya patah aja. Ternyata dipastikan setelah masuk medical check up ya, medical center dilakukan X-ray semuanya tidak ada tulang retak sama sekali. Jadi fit dipastikan atau di-declare fit, tapi memang ada memar sedikit, akan tetapi secara general tidak ada masalah, semuanya sehat walafiat. Jadi Peko
fit untuk next race-nya. Jadi di Misano nanti. Dan Alex Marquez juga sama Cak. Hari ini tidak bisa mendulang poin setelah tampil cukup baik dengan ada insiden. Kita akan bahas nanti pada next video. Dan Maverick Viñales, Drossor, Fabio Quartararo, Drossor, dan not finish first lap adalah Oliveira yang juga langsung crash. Jadi baru geber aja udah langsung crash. Jadi itu informasi untuk hari ini. Bagaimana Marc Marquez menjadi pembalap yang memang kencang banget Cak. Parah Cak, kencang banget nih Banterpol. Nah sekarang kita lihat apa? Nah kita lihat adalah fastest lap each rider-nya Cak. Ini penting Kang Mas. Yes, ini adalah salah satu data yang IWB juga harus share ke sampean semuanya. Karena data fastest lap each rider adalah gambaran kita semuanya. Bagaimana pace ketika pembalap ngeber secara maksimal. Jadi ngeber artinya time attacking. Marquez masih terbaik hari ini. Walaupun secara race pace masih di bawah di sprint race. Teman-teman memang kalau sampai membandingkan antara long race dan juga sprint race itu berbeda Cak. Jadi jangan salah. Secara lap time pastinya lebih bagus sprint race karena rata-rata pembalap berani menggunakan ban slick soft. Jadi menggunakan tipe yang lunak. Sementara untuk long race rata-rata pembalap menggunakan medium. Jadi secara karet traksinya lebih baik yang model lunak. Namun untuk long race ban soft itu tidak akan mampu digunakan. Artinya pada pertengahan lap pasti bakal ya kedodoran sebab kehabisan grip. Gripis Cak bosonya. Nah untuk medium ini lebih tahan tapi memang secara lap atau secara waktu timing itu pasti lebih lambat ya dibandingkan dengan yang model soft. Dan ini terbukti hari ini Cak, semua pembalap rata-rata menggunakan ban depan belakang medium slick dan ini terbukti Marc Marquez menorehkan waktu terbaik lebih lambat dibandingkan dengan sprint race kemarin di mana hari ini hanya menorehkan waktu 1 menit 48 186 detik. Tapi ini pun sudah cukup membuatnya menjadi yang terbaik. Sekali lagi Marc Marquez still the fastest rider ya, the fastest rider di Aragon. Dan kita lihat di sini Martin menorehkan juga waktu terbaik kedua. Jadi ini mirip dengan kemarin untuk rankingnya. Tapi secara gap memang ya agak mirip sih Cak. Rata-rata di angka 1 menit 48 359 detik. Dan ketiga adalah Enea Bastianini ternyata. Enea ternyata memberikan pertunjukan kepada kita semuanya bahwa pace-nya dia sebenarnya cukup baik untuk time attacking, tapi ternyata memang gara-gara ada ya dimanapun kalau dia sudah di belakang agak susah sih Cak. Bahkan kalau kita perhatikan ini sudah coba nge-push Kang Mas, namun karena memang dia posisi di belakang itu yang membuatnya dia suffering, sulit sekali untuk ke depan. Padahal secara pengalaman Bastian ini adalah pembalap yang pinter sekali mengolah ban, use tire-nya biasanya dia kencang. Tapi di Aragon ternyata dia nggak bisa berbuat apapun. Ini beda dibandingkan dengan Silverstone yang luar biasa. Ternyata memang Bastian ini agak lemah di Aragon Cak. Dia mengaku itu Cak. Nah keempat ternyata Pecco Cak. Pecco yang juga mengalami sedikit masalah di awal ternyata menunjukkan secara pace atau race time attackingnya cukup baik, bahkan bagus banget, makanya dia mendekati Alex Marquez. Pecco menjadi pembalap terkencang keempat disusul Alex Marquez. Jadi memang ini berdua sebenarnya cucu-cucuan Cak. Kalau kita lihat lap time-nya ya 1 menit 48 673 untuk Pecco, dan untuk Alex Marquez adalah 1 menit 48 797 detik. Jadi ya mepet-mepetan sih sebenarnya. Memang secara pace keduanya mirip banget. Nah kemudian ke-6 Franco Morbidelli yang menunjukkan dia kecepatannya bagus, dan ke-7 Brad Binder, dan 8 ternyata Pedro Acosta. Pedro Acosta secara time attacking mungkin tidaklah yang terbaik, bahkan nangkring di posisi ke-8. Tapi Pedro menunjukkan konsistensi yang luar biasa di akhir-akhir lap. Nah teman-teman, lalu kita intip di sini. Saya langsung intip saja, kalau enggak kepanjangan ya nanti. Jadi ke-9 adalah Marco Bezzecchi, 10 Fabio Di Antonio, dan ini saya intip saja di sini posisinya. Lalu kita lihat juga ternyata Maverick Viñales justru paling buncit. Sepertinya Maverick mengalami problem Cak. Sepertinya demikian. Jadi kita lihat seperti apa nantinya, karena yang jelas untuk fastest lap each rider still the best is Marc Marquez. Jadi nggak heran Marc menjadi pembalap juara di sana di Aragon hari ini, jadi tanpa tersentuh sama sekali, unbeatable. Nah sekarang yang terakhir adalah mengenai klasemen sementara Kang Mas. Ibu akan share kesamaan semuanya setelah kemenangan Marc Marquez, kemudian juga setelah Drossornya Pecco. Seperti apa sih klasemen sementara per hari ini kita intip Kang Mas? Yes, ini Cak, informasi klasemen sementara di mana bisa kita pastikan bahwa akhirnya Jorge Martin makin melejit menjauh dari Pecco Bagnaia. Gara-gara Pecco crash, gara-gara ketidaksabaran Pecco, Martin tersenyum, Martin mendulang
poin yang luar biasa banyak gapnya, dan hari ini terpaut akhirnya menjadi 23 poin dibandingkan dengan Peko. Martin leading Cak, 299 poin, disusul Peko yang hari ini betul-betul perih ya Cak. Jadi terpaut cukup jauh 23 poin. Ketiga adalah Marc Marquez yang akhirnya nanjak gara-gara hari ini juara. Jadi Marc Marquez kembali naik ketiga setelah sebelumnya 4, dan ini menggeser Enea Bastianini walaupun gapnya sangat kecil ya. Jadi ya kalau kita lihat kan gapnya hanya berapa nih, 1 poin Cak ya. Tapi it's okay, karena bagaimanapun yang namanya balapan bisa saja bergeser. Dan memang Marquez ya jangan pernah berharap juara hari ini Cak, sebab Marquez memastikan bahwa dia hari ini, maksudnya tahun ini, dia hanya ingin adaptasi, ingin mengenal Ducati, dan ternyata dia sudah nangkring di posisi ketiga. Nah, kemudian kelima Pedro Acosta Cak dengan 198 poin, 6 Binder, 7 Viñales dan Alex Spargaro ke-8, Fabrizio Antonio 10 Alex Marquez, kemudian 11 Morbidelli, 12 Bezzecchi, dan akhirnya yang paling terakhir adalah Luca Marini Cak. Ini Luca semakin terpuruk dan terpuruk ya, bahkan dengan Pedrosa aja Cak. Luca ini ya, Pedrosa kan hanya beberapa kali nih nge-race nih. Dan ternyata kalau kita lihat Pol Espargaro pun juga baru sekali nih, tapi ternyata sudah mampu membuat Marini ya terseok-seok dan sekarang mengisi posisi ke-24. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah konstruktor review yang gak akan pernah bahas yang panjang. Seperti biasa Ducati the best, Aprilia kedua KTM, dan 4 Yamaha, 5 Honda. Dan untuk tim adalah Ducati Lenovo pastinya. Kedua adalah Pramac Racing, Gresini ketiga, Aprilia Racing, dan yang paling terakhir adalah Repsol Honda Team. Nah, gitu Cak ya, sekilas informasi hari ini. Mohon maaf mungkin kalau IWP nggak terlalu dalam mengulas mengenai race hari ini, karena ya IWP masih di Samosir sekarang ini, masih di dekat Danau Toba Cak. Jadi memang ada limitasi dari perangkatnya. IWP nggak ada komputer untuk dalam secara detail mengulas ya, dan juga editingnya sederhana sekali. Tapi nggak masalah Cak, jangan sampai kita jauh dari lokasi kediaman IWP akan bukan memangkas sih Cak, maksudnya mengurangi semangat kita untuk memberikan informasi terbaru tentang MotoGP. Jadi dengan kemenangan Marquez hari ini berarti sudah menepis keraguan para fans MotoGP bahwa Marc sudah usai. Katanya banyak sekali nih haters mengatakan bahwa Marc sudah finish, skill Marquez sudah hilang, Marquez sudah nothing. Tapi ternyata hari ini Marc membuktikan bahwa dia masih memiliki talenta. Walaupun ya jujur ya, banyak yang mengatakan Cak bahwa Marquez secara skill sudah beda dibandingkan dengan sebelum dia cedera. Bahkan Lorenzo pun mengatakan bahwa dikatakan bahwa cedera akan membuat Marquez tidak bisa optimal. Tapi ini bukan akhir Marquez kata Lorenzo, dan ini artinya kata Lorenzo nih ya, dia akan juara dunia sekali lagi. Itu kata Lorenzo Cak. Nah teman-teman semuanya, dengan kondisi tersebut maka IWP pastikan Cak, berani pastikan bahwa sepertinya tahun depan bakal menjadi momok bagi Peko Cak. Ya ini ya bagus buat tontonan MotoGP, tapi tentu nggak bagus buat sisi dari Peko dan juga Fear 46 Academy yang saat ini merasa mereka memiliki kekuatan di sana di Ducati. Karena kenapa Cak? Ya sama tahu sendiri, dengan adanya Peko single tanpa ada Marc Marquez, maka perhatian Ducati akan fokus kepada Peko. Namun dengan adanya Marquez tahun depan, IWP katakan akan menarik sekali untuk kita ya pantau terus Cak. Karena bagaimanapun sebuah nama yang kesohor ya, besar gitu Cak ya. Jadi artinya sepertinya Ducati tidak akan bisa fokus full saat ini nantinya ya ke depan. Kalau sudah di Team Factory bersama Marquez, bahwa mereka akan fokus ke Peko, bahkan kayaknya enggak Cak. Karena ya kita lihat bagaimana Gigi D'Alina yang langsung memberikan selamat kepada Marquez hari ini. Dan itu memberikan penekanan ke kita semuanya bahwa bagaimana posisi Ducati adalah siapa yang menguntungkan buat mereka. Juara dunia dapat, secara nama dapat, dan ini brandingnya juga sangat kuat. Jadi Kang Mas, cuman bayangin nggak kira-kira ya, dengan kondisi Marquez yang kita katakan sudah berkurang talentanya, tapi Marquez membuat perbedaan. Sekali lagi, Marquez make different, itu dikatakan Peko, bukan karena motor GP23-nya, bukan karena isu-isu hoax yang sama percaya GP23 Marquez menggunakan GP25 komponen ataupun GP24 komponen. Itu dari mana sih Cak itu? Isu-isu yang nggak jelas, sama nggak usah ikutin. Yang pasti memang kata Peko adalah Marquez make different. Marquez secara riding style-nya memang cocok di situ, mungkin di Aragon. Walaupun tentu ya Cak ya, belum tentu setelah Aragon ini Marquez akan legit juara lagi, belum tentu. Tapi at least kita tahu Marquez masih memiliki skill di sana. Marquez masih memiliki talenta yang tak bisa
ya tak bisa kita pungkiri Cak, itu pastinya. Jadi saya bisa bayangin nggak seandainya nanti di depan ya, di masa depan, maksudnya di masa depan tahun depan Marquez Cak juara ya, terus kemudian dia kan gayanya kan kalau juara kan nari-nari Cak, senangnya dancing ya, dancing dan sebagainya. Dia eksplosif gitu, modelnya itu kayak bener-bener keluar, ekspresif, keluar gitu. Jadi nggak hanya diem. Kalau Peko kan sama tahu sendiri kan, kalau Peko menang ataupun kalah datar aja. Dia paling ya ngocok wine, kemudian disemprotin champagne, lalu selesai di situ ketawa-ketawa senyum-senyum. Kalau Marquez kan nggak, pecicilan. Tadi aja sama tahu sendiri bagaimana Marquez di depan podium ya, di atas podium menggunakan helm joget-joget, dan juga di dalam pun pedok dilanjutkan Cak dengan nari-nari. Lah nanti Kang Mas bayangin nggak Peko yang full seperti itu tahun depan nih, bersama dalam satu ini nih, satu pedok nih. Kemudian Peko taruhlah nih Peko kalah nih sama Marquez, ini fight nih berdua, dan kemudian Marquez joget-joget dalam pedoknya Ducati. Saya bisa bayangin nggak namanya friksi nanti, tensinya kayak apa. Jadi ini akan menjadi tontonan menarik buat kita semuanya tahun depan. Dan gak heran ya kalau dari kacamata IWB, Rossi pun, sekelas Valentino Rossi pun kayak gelisah ya. Ini tahu sendiri bagaimana Rossi protes, Rossi seperti framing, seperti kayak ya mengatakan Ducati tidak konsisten dan sebagainya, karena ya ada namanya piramida prinsipal yang harusnya dihargai, di mana pembalap muda harus naik. Tapi ternyata kan faktanya Ducati tidak peduli itu. Ducati malah mengangkat Marquez yang notabene bukan pembalap muda, tapi pembalap yang sudah berusia 31 tahun. Tapi pasti Ducati punya alasan tertentu. Dan teman-teman tahu sendiri ya, Ducati adalah, bukan, masuk IWB itu orang-orang Ducati macam Gigi Dalina dan juga Tardosi bukanlah orang yang kurang ini Cak, pinter ya. Mereka adalah orang yang luar biasa berpengalaman. Ketajaman feelingnya kuat banget. Makanya antara Martin dan Marquez, kenapa dia milih Marquez? Kenapa Ducati milih Marquez? Bos-bosnya milih Marquez. Pasti ada alasan tertentu, ada namanya analisa tertentu, survei pendalam, dan analisa dari data semuanya, bagaimana grafiknya, gayanya, itu semuanya kan dipelajari sebelum mereka memutuskan. Jadi kalau dari kacamata IWB, bukan tanpa alasan, bos Ducati memilih Marquez, dan ternyata terbukti hari ini dengan motor GP23 yang limitasinya luar biasa, dan terbukti hari ini juga sama tahu sendiri ya, bagaimana kita lihat bahwa yang mampu merangsek ke depan coba nempel adalah Jorge Martin dengan GP24, dan untuk GP23 lainnya hanya Gresini, Alex Marquez yang lumayan, walaupun ada accident, tapi lainnya kan di belakang semuanya. Artinya memang Gresini menemukan sesuatu mungkin dari guide atau panduan Marquez di Aragon, sehingga Alex Marquez juga bagus di sini ya, walaupun akhirnya ada accident, sekali lagi ada insiden. Tapi secara general GP23 masih jauh dibandingkan dengan GP24. Itu aja Cak, update IWB tentang race hari ini di Aragon. Sekarang saman komen di bawah, kira-kira apakah kemenangan Marquez di Aragon akan menjadi bencana buat Peko di masa depan? Saman komen di bawah. Atau saman percaya bahwa kemenangan Marquez di Aragon hanyalah kemenangan sekali dua kali saja, setelah itu paling ya drosor lagi, seperti yang saman bilang para haters. Jadi hari ini Mark membuktikan ya, dengan kekuatannya, dengan skillnya, Mark is back, Mark King of Aragon. Kita lihat seperti apa di masa depan. Dan seperti biasa, kalau suka video semuanya, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandos.